Chapter 513 Confession. Hei, kamu menangis, tidak? Tidak, hanya saja pasirnya hilang. Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar, dan Zuo Fan mengangkat matanya, tetapi melihat bahwa Yun Shuang sudah muncul di depannya bersama Putri Yongning di beberapa titik. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan mengedipkan matanya, dan kemudian dia menahan air mata yang muncul setelah kerja keras. Melihat adegan ini, Yun Shuang tersenyum bahagia tanpa menyadarinya, dan Yongning juga menutup mulutnya dan terkekeh, tetapi tatapannya ke arah Zuo Fan menjadi lebih lembut. Bahkan kepala pelayan yang kuat dan mendominasi ini memiliki sesuatu yang tidak diketahui di belakangnya. Mengapa kalian berdua di sini, terutama kamu Suanger, sebagai kepala baru keluarga Yun? Bukankah kamu bermaksud memimpin suku untuk membangun observatorium bintang di Gunung Heifeng? Mengapa kamu begitu menganggur? Zuo Fan tidak bisa menahan erangan kesal karena kedua wanita itu melihat sisi diri mereka yang memalukan. Tapi begitu kata-kata itu keluar, keduanya saling memandang, tetapi tertawa lagi. Kemudian, Yun Shuang menatapnya dalam-dalam, matanya lembut, dan dia berkata dengan santai, kamu menyelamatkan dunia dan membalas dendam kakekku. Kamu akan pergi hari ini. Aku akan tetap melakukannya. Aku di sini untuk memberimu tumpangan dan mengucapkan terima kasih. Tidak perlu, itu hanya masalah biasa saja, itu bukan masalah besar. Zuo Fan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata dengan jijik. Aku tidak pernah berpikir untuk melakukannya. Alangkah baiknya, aku hanya ingin membalikkan lawan aku. Jika lawan aku adalah seorang pria yang berbudi luhur, mungkin itu Lao Su aku. Aku hanya memiliki lawan di mata aku, tidak ada keadilan atau orang biasa. Alis tanpa sadar gemetar, Yun Shuang menatapnya dalam-dalam, tetapi perlahan menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil tertawa, meskipun kamu selalu menyebut diri kamu seorang penjahat. Dan kamu adalah tipe orang yang kejam. Penjahat, tapi kamu seperti orang lain. Orang jahat berbeda. Mereka masih memiliki jejak hati nurani yang bisa diselamatkan, jadi. Pada titik ini, Yun Shuang tiba-tiba memerah pipinya, dan perlahan pindah ke telinga Zuo Fan, menghembuskan ruolan dan berkata, aku akan mengikuti keinginan kakek. Tinggal di rumah Luo dan menunggumu kembali, menyelamatkanmu dari lautan penderitaan dan menjadi orang baik. Jika kamu tidak mau, aku akan mengganggumu selamanya. Tubuh terguncang, dan wajah Zuo Fan terbuka dengan wajah aneh. Ketika dia melihat Yun Shuang di depannya lagi, wajah Yun Shuang sudah merah dan panas, dan matanya seperti mata air. Seolah-olah dia akan melelehkan semua yang dia lihat. Seolah takut melihat mata Zuo Fan lagi, Yun Shuang sedikit menundukkan kepalanya dan bergumam, dengar baik-baik, suka atau tidak, ini kesepakatan kita. Kamu harus kembali. Begitu suara itu jatuh, Yun Shuang melarikan diri, menutupi wajahnya, dan akar telinganya juga merah. Zuo Fan menatap sosok ramping dengan linglung, dan berkata tanpa daya, apa janjinya? Itu hanya angan-angan, aku tidak bertanya tentang pikiran aku. Sayangnya, aku tidak tahu siapa yang aku pelajari dari sombong ini. Hei, sepertinya aku, petik 2. Puff. Yongning di samping tanpa sadar menutup mulutnya dan terkekeh, lalu menatap Zuo Fan, matanya seperti sutra, cahaya di tangannya menyala, dia mengeluarkan gelang hijau zamrud, dan menyerahkannya. Zuo Fan, kau taruh ambillah. Ini adalah peninggalan ibuku. Mulai sekarang, kita tidak akan pernah melupakan satu sama lain. Ayo, kenapa aku harus membawakanmu gelang dan tidak pernah melupakannya, apa-apaan ini? Wajah Zuo Fan bingung dan murid-muridnya menatap. Mencibir sedikit tertekan, Yongning ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya menginjak dengan marah, berkata, apakah kamu elembam? Arti putri ini sangat jelas, aku harus membuat putri ini sendiri, apakah kamu senang mengatakannya? Zuo Fan mengangkat alisnya dan matanya curiga. Yongning tampak kesal, dan akhirnya menggertakkan giginya dan berkata dengan keras, Zuo Fan, putri ini secara resmi memberitahu kamu hari ini bahwa putri ini telah datang menemui kamu. Awalnya, aku datang ke Gunung Heifeng kali ini karena aku ingin untuk berbicara dengan kamu.
Rukun lebih banyak waktu dan tingkatkan hubungan kamu. Tetapi aku tidak menyangka bahwa aku ada di sini, tetapi kamu harus pergi. Tidak mungkin, aku hanya dapat mengambil kesempatan terakhir ini untuk memberi kamu tanda cinta. Kuharap kau tidak melupakanku saat kau berada di luar. Tunggu, berhenti. Petik 2. Sebelum Putri Yongning menyelesaikan kata-katanya, Zuo Fan buru-buru melambai tangannya dan berseru, "Yang mulia, apakah kamu mengalami demam otak?" "Tidak, aku tidak bergaul dengan kamu untuk waktu yang lama dan tidak memiliki banyak perasaan sama sekali. Apakah terlalu tiba-tiba bagi kamu untuk datang ke aku sekarang?" "Tidak tiba-tiba, tidakkah kamu mendengarkannya?" Aku berkata, "Cinta pada pandangan pertama?" Mengedipkan matanya yang besar dan indah, Yongning secara alami berkata, "Ketika aku masih kecil, ibu aku sering mengatakan kepada aku bahwa apapun kesulitan yang kamu hadapi, jangan takut. Karena akan ada seorang pangeran yang menawan dari langit, dengan dadanya yang murah hati untuk melindungi aku di lengannya, dari ancaman apapun. Dan hari itu di luar gerbang kota kekaisaran, ketika aku akan mati, kamu tiba-tiba muncul. Ini tidak persis seperti yang dikatakan ratu, kamu adalah pernikahan aku." Petik 2. Bisa tidak membantu tetapi mengerutkan pipinya, Zuo Fan menghela nafas tanpa daya. Putri, itu semua dongeng, dan dongeng itu semua menipu. Kamu tidak harus masuk ke dalamnya dengan hati-hati. Itu tidak baik, ini adalah kematian ibu, aku harus menghormatinya, seperti kematian kakek Swanger. Selain itu, kamu semua, setelah menerima Swanger, mengapa kamu tidak menerima aku? Aku tidak peduli, lagi pula, kami adalah saudara yang baik. Apa yang aku terima? Zuo Fan tidak bisa tidak mulai mendengarnya. Terima Swanger, bukankah dia baru saja mengatakan bahwa dia akan mengganggumu seumur hidup? Kamu tidak menolak, tetapi kamu menerimanya. Terpuji untuk seorang gadis dengan kepribadian lembut seperti dia untuk mengucapkan kata-kata seperti itu atas inisiatif. Dan putri ini terhormat, mengambil inisiatif untuk memberi dan memeluk, dan bersedia melayani suaminya bersamanya, itu bahkan lebih terpuji. Tanpa sadar menyeringai, Yongning tampak di mata Zuo Fan yang berkedip singsing kecil mengambil gelang giok di depannya, seperti bibi yang buruk yang menggoda anak-anak menunjukkan senyum jahat. "Zuo Fan, cepat terima gelang aku, kami akan bahagia di masa depan, dan kami akan tidak bisa dipisahkan satu sama lain." Dengan gerutuan, dia menelan. Kepala pelayan Zuoda, yang tak kenal takut dan tak kenal takut, pada saat ini, di bawah serangan cinta Putri Yongning yang cepat dan kejam. Dia merasa sedikit terentang dari kepalanya lapisan keringat dingin. Tampaknya ungkapan bahwa wanita itu seperti harimau bukanlah hal yang tidak masuk akal. "Ayah mertua putri, kamu harus tenang," Zuo Fan gegabah. "Aku tidak tahu harus pergi kemana, aku tidak tahu harus tinggal atau mati di mana. Kamu dan aku akan tidak ada hasil yang baik. Kamu harus hati-hati dalam hal ini." Petik 2. Tentu saja aku berhati-hati, menikahi ayam, anjing, mayat dan janda seumur hidup, seperti selama putri ini bahagia. Jangan sering memberitahu orang lain, lakukan apapun yang kamu inginkan. Sekarang putri ini hanya berdasarkan padamu. Apa yang kamu katakan? Yongning terkekeh, dengan keinginan telanjang di matanya. Namun, ekspresi Zuo Fan pahit, dan dia ingin menghisap mulutnya yang bau. Mengapa dia baik-baik saja untuk berbicara omong kosong? Sekarang dia baik-baik saja, dan pembalasan jatuh padanya. "Aku berkata putri, kamu harus tenang. Aku pikir kamu adalah putri yang agung, kamu harus memiliki rumah yang lebih baik. Misalnya, 4 harimau Tianyu, mereka semua seni bela diri, menangis setiap hari untuk meminta seorang istri, apakah kamu memikirkannya?" Petik 2. Tidak perlu, aku telah mengidentifikasi kamu dalam hidup aku. Itu betapa berubah-ubah. Mengangkat kepalanya, Yongning mengedipkan matanya main-main ke Zuo Fan dan tertawa terbahak-bahak. "Sepertinya kedua temperamen kita cukup cocok. Kamu adalah hantu berkepala besar. Awalnya aku sedikit enggan meninggalkan keluarga Luo kali ini, tetapi sekarang aku benar-benar ingin melebarkan sayap aku dan terbang." Zuo Fan tanpa daya membelai dahinya,
berpikir tentang hal itu, tetapi tiba-tiba dan dengan keras dia mengangkat kepalanya, menunjuk ke belakang Yongning, dan berteriak, "Hei, Suanger. Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Apakah kamu menemukan sang putri?" Suanger, untuk sesaat, Yongning tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat. Namun pada saat ini, setelah mendengar teriakan, sosok Zuofan langsung menghilang. Ketika Yongning menoleh lagi, tidak ada apa-apa di depannya, di mana dia bisa menemukan setengah dari rambut Zuofan. Tanpa sadar menginjak kakinya dengan keras, Yongning melihat gelang giok di tangannya dengan meringis, dan ada kabut di matanya. Orang-orang hanya ingin kamu menerima hadiah dari orang lain. Jangan lupakan mereka. Nah, kenapa kamu lari begitu cepat? Mereka bukan harimau. Aku benci. Angin dingin menyapu kakinya, dan Yongning berdiri sendiri di tengah angin dingin, tapi tidak pernah lagi bahagia dan lincah, wajah hanya sepi, air mata tak henti-hentinya menetes. Tanpa diduga, dia mengakui putrinya yang bermartabat kepada pria yang dia cintai untuk pertama kalinya. Ini sebenarnya akibatnya, sayangnya. Di sisi lain, Zuofan berjarak 1 mil jauhnya dari Blackwind Mountain sesosok muncul, tetapi masih ada beberapa ketakutan yang tersisa. Meskipun dia tidak membenci gadis-gadis ini, tidak mungkin baginya untuk menerima mereka. Bukannya persahabatan tulus orang tidak bisa menyentuh hatinya, tapi siapa yang menjadikannya iblis? Dia memiliki prinsip dan tidak boleh emosional. Dan prinsip ini melekat padanya sepanjang hidupnya, dan akhirnya menjadi kebiasaan. Sulit baginya untuk menahan perasaan tulus di dalam hatinya karena terlalu berat. Sebaliknya, dia lebih mampu menghadapi perasaan palsu. Tunggu. Namun, sebelum dia akan pergi, suara lembut wanita lain terdengar. Zuofan mendengarnya. Aku hampir berteriak dan mendesah. Nenek, beruang, tidak membaca almanak ketika dia pergi. Apakah hari ini perampokan bunga persiknya? Mengapa semua wanita datang untuk mengganggunya? Dengan desahan tak berdaya, Zuofan perlahan berbalik, tetapi ketika dia melihat wanita ini, Zuofan tidak merasa sedikit terkejut, entah kenapa. Karena orang ini bukan orang lain, itu adalah Nona Solanum dari Paviliun Qianlong. Dia ingat bahwa gadis kecil ini sepertinya tidak memiliki kesan yang baik tentang dia. Setelah melihat mereka berdua, mereka juga tidak berbicara, dan ketika mereka berbicara, mereka saling mencubit dan menyindir satu sama lain. Lainnya, seolah-olah musuh lebih besar dari teman. Ketika keluarga Luo tidak ada di sungai, gadis ini masih memandang rendah orang desa yang keluar dari tempat kecil mereka. Karena itu, Zuofan marah dan membuat perjanjian 10 tahun dengannya. Dalam 10 tahun, keluarga Luo akan menyusul 7 keluarga berikutnya. Pada saat ini, janji 10 tahun telah tiba. Zuofan hampir tidak dapat mengingatnya, tetapi melihat wanita ini, api jahat di hatinya menyala lagi. Hehehe, gadis mati, dia datang tepat, dia datang lagi saat dia berpura-pura dipaksa, hehehe. Dan setelah Long Kui melihat Zuofan mendengar suaranya, itu terkejut pada awalnya, dan bahkan sedikit terkejut. Setelah melihatnya, dia terkejut lagi, dan matanya tampak sedikit bingung. Tapi sekarang, itu benar-benar berubah menjadi ekspresi cemburu. Dengan ekspresi canggung, kepalanya terangkat begitu tinggi, dan lubang hidungnya hampir menghadapnya. Tetapi dia tidak bisa menahan matanya untuk ditutup. 3 perubahan luar biasa dari gadis ini, apa ini, atau apakah itu dirangsang? Chapter 514 Falling Flowers Intentionally Flowing Water Ruthlessly. Kudengar, kau akan meninggalkan Tianyu? Solanum mengerang sebentar, dan berkata dengan lemah. Zuofan mengangguk dengan jelas dan tersenyum, ya, berita kamu cukup cepat. Mengapa? Apakah kamu di sini untuk mengantar aku pergi? Itu benar, tetapi lebih utama adalah untuk perjanjian 10 tahun itu. Solanum terkekeh ringan, sangat bebas dan mudah. Tapi dengan cara ini, Zuofan tercengang. Masuk akal bahwa masalah ini harus diangkat olehnya, menyindir gadis ini, dan mempermalukannya. Mengapa sebaliknya sekarang, tapi gadis ini yang pertama melamarnya? Seolah-olah akuntan belum berbicara,
tetapi yang berhutang harus dimasukkan ke dalam sakunya. Sepertinya dia bisa melihat apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Solanum tidak bisa menahan tawa dan bergumam, 10 tahun yang lalu, gadis kecil itu masih muda dan sembrono. Aku tidak tahu bagaimana mengukurnya. Dia benar-benar meremehkanmu dan mengatakan sesuatu. Serius, ini, aku dengan tulus meminta maaf padamu, maaf. Saat dia berkata, Solanum belum membungkuk dalam-dalam ke arah Zuo Fan. Melihat adegan ini, Zuo Fan tercengang, dia merindukan strategi berpura-pura yang baik dan tidak tahu bagaimana harus bertindak. Selain itu, orang-orang sudah berinisiatif untuk meminta maaf. Jadi Zuo Fan melambaikan tangannya perlahan, berpura-pura dalam, di mana, hal-hal kecil ini sebelumnya, aku lupa jika kamu tidak menyebutkannya, hehehe, munafik. Aku diam-diam tertawa di hati aku, dan Nightset perlahan terangkat, tetapi matanya bersinar licik, dan melanjutkan, selama bertahun-tahun. Kamu telah melewati semua jalan dan membawa keluarga yang tidak terpengaruh ke raksasa hari ini benar-benar ajaib dan sulit dilakukan orang biasa. Di jalan ini, setiap langkah yang kamu ambil ada di mata aku, dan aku sangat mengaguminya. Baru saat itulah aku mengerti apa artinya tidak menggertak anak muda. Tanda seru petik 2. Hehehe, di mana? Kamu terlalu berharga. Zuo Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dengan angin musim semi. Tampaknya gadis kecil ini benar-benar yakin dengan dirinya sendiri. Namun, sebelum senyumnya muncul di wajahnya selama 1/4 jam, kata-kata Solanum tiba-tiba berubah, membuat Zuo Fan tertegun, tanpa sadar gemetar di dalam hatinya, dan diam-diam berkata, patah. Tertipu. Tapi jangan menipu anak muda menjadi miskin, bisakah hati gadis itu tertipu sesuka hati? Begitu arti Nightset berubah, kata-katanya tiba-tiba menjadi lebih tajam. Wajah Zuo Fan bergetar dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jelas, Nightset datang untuk meminta maaf ini salah, tapi itu benar. Hanya saja ada pujian di depannya, yang mengangkatnya dari langit, tetapi sekarang dia dipukul dengan palu, dan Xingxi menanyakan kesalahannya. Dia tertangkap basah, entah kenapa. Ini jelas merupakan trik untuk membunuh. Sayangnya, aku tidak bisa membayangkan dia begitu bermartabat dan begitu bingung. Memalingkan matanya ke kiri dan ke kanan, Zuo Fan memikirkan alasan, tetapi segera menyadari bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi di Nightset dan alasan apa yang bisa dia temukan. Jadi dia tersenyum canggung dan berkata, gadis Longkui, aku tidak tahu kenapa kamu marah. Kenapa kamu marah? Kamu harus bertanya pada dirimu sendiri, ya? Setelah mendengus dingin, Longkui menatap Zuo Fan dengan marah. Apakah kamu pergi ke istri pelindung dan memintanya untuk menikahkan aku dengan pria gemuk itu? Petik 2. Oh, ternyata ini. Zuo Fan mengerti dalam hatinya, wajahnya langsung menjadi tenang, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, apakah ini masalah? Aku hanya seorang utusan, dan aku tidak memiliki paksaan. Keputusan akhir adalah Longge, Tuhan sendiri. Tapi apa? Tanya Longkui dengan alis. Tanpa sadar tertawa, Zuo Fan berkata dengan acuh tak acuh, tapi kali ini hadiah pertunangan pria gemuk itu terlalu kaya, bahkan jika Tuan Long ingin menolak, dia tidak tahan. Apalagi dia, aku melihatnya semua. Aku tidak tahan. Menambang ribuan mil ranjau jarang terjadi. Fatih dapat membayar begitu banyak untuk kamu, itu menunjukkan bahwa dia tulus, dan kamu tidak akan kehilangan uang setelah mengikutinya. Hah? Aku tidak kehilangan uang. Ini semua urusanku sendiri. Anjingmu perlu mengambil tikus dan usil? Solanum menatap mata Zuo Fan dengan erat, menggertakkan giginya dan mendengus. Zuo Fan mau tidak mau mengecilkan bahunya, menggelengkan kepalanya dengan enggan, dan berbisik, aku hanya menceritakan sebuah cerita untuk saudaraku, yang menyinggung siapapun. Bahkan jika kamu tidak mau, pergilah ke Longge. Tuhan berkata pada pria gendut itu, apakah pantatku? Aku adalah orang yang akan meninggalkan Tianyu, mengapa aku mendapat begitu banyak masalah? Petik 2. Melihat wajah sedih Zuo Fan, naga kuai tidak marah. Dari satu tempat, dia berteriak, ini bagus untuk membantu saudara menyebarkan berita,
aku bertanya, jika pria gemuk melamar Ning'er. Kamu tidak dapat menyebarkan berita? Ini. Alisnya sedikit terangkat kerut, Zuo Fan ragu-ragu, tidak dapat berbicara. Mataku menjadi gelap, hatiku terasa dingin, tetapi Solana Cae terus meraung kuat, kalau begitu aku akan bertanya lagi, pria gendut itu ingin melamar Chu Qingcheng. Tidak bisakah kamu menyebarkan berita? Petik 2. Hai, ini. Zuo Fan tidak punya alasan, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya berdiri diam di tempat, tetapi matanya menunjukkan sedikit ketekunan. Jelas, dia sudah memiliki jawabannya di benaknya, tetapi dia tidak mengatakannya. Meliriknya dalam-dalam, Nightset tertawa terbahak-bahak, dan mengangguk dengan wajah kesepian, aku mengerti, Yang Mulia dan aku akan menikah bulan depan. Hanya pelayan nomor 1 Tianyu, Zuo kepala pelayan bisa datang sendiri, sungguh disesalkan. Solanum menghela nafas, bergumam seperti mimpi, lalu berbalik dan pergi perlahan. Baru saja dia berbalik, tetapi Zuo Fan tidak menyadarinya. 2 garis air mata jatuh dari posisi pipinya. Tanpa sadar Wei Yi terkejut. Zuo Fan merasa sedikit bingung di dalam hatinya ketika melihat sosok naga kuai yang perlahan bergerak seolah-olah telah kehilangan jiwanya. Bukankah gadis ini datang ke Xingxi untuk menanyakan kejahatannya? Kenapa dia mundur setelah beberapa saat? Bukankah ini masih hasilnya? Setidaknya masuk akal untuk membuat suara besar. Tidak dapat dijelaskan, Zuo Fan dengan enggan menggelengkan kepalanya, menghela nafas, meletakkan masalah itu, berbalik dan terus pergi. Hanya saja tidak ada dari mereka yang menyadarinya. Tidak jauh, Fatih dan Fang Qiubai memperhatikan semuanya dari kejauhan. Mengambil napas dalam-dalam, pria gemuk itu menghela nafas. Oh, saudara Zuo, aku tidak berani menjadi musuh kamu, tetapi aku pikir kamu harus baik-baik saja. Yang Mulia, gadis ini. Kamu harus menyerah sekarang, Fang Qiubai berkata dengan ringan, melihat ke belakang Nightset. Mengangguk mantap, mata pria gendut itu memancarkan cahaya bijak. Ya, sebenarnya, aku mengeluarkan penambangan hak tanah ribuan mil untuk melamar pernikahan. Itu bisa berhasil kok. Biarkan saja Xiao Kui menikah dengan rela, itu agak sulit. Bagaimanapun juga, dia sudah memiliki seseorang di hatinya. Zuo Fan, jenggot putih Fang Qiu bergetar dan memutuskan untuk berbicara. Dia tersenyum dan mengangguk, pria gemuk itu menegaskan, ya, sejak terakhir kali keluarga Luo diabadikan, di luar gerbang kota kekaisaran, aku melihat bahwa Xiao Kui memiliki cinta untuk anak ini. Pada saat itu, aku ada beberapa keraguan apakah akan merobek wajahnya dengan orang yang begitu berbahaya demi seorang wanita. Tapi kemudian aku menemukan bahwa itu sama sekali tidak perlu. Luo Hua sengaja mengalir dan dengan kejam, Xiao Kui tidak tahu Zuo Fan. Dan Zuo Fan, aku juga tidak peduli dengan Xiao Kui. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah rintangan di hati Xiao Kui. Aku harus membiarkannya melangkah. Itu sebabnya aku meminta Zuo Fan untuk melamarmu. Menikah untukku. Datang ke sini sama dengan Zuo Fan secara pribadi mengirim Xiao Kui ke pelukanku. Hati Xiao Kui pasti sangat sakit saat itu, jadi saat ini dia secara pribadi meminta Zuo Fan untuk memverifikasi. Namun, kali ini dia tahu bahwa Zuo Hatifan tidak pernah setelah dia harus mati. Seorang wanita dengan hati yang mati secara alami akan mematuhi takdir dan datang ke sisiku dengan patuh dan menjadi ratuku. Petik 2. Tapi, jika Zuo Fan tahu ini di masa depan Yang Mulia mengambil keuntungan darinya, dengan amarahnya. Alisnya sedikit berkerut, dan wajah Fang Qiu tampak khawatir. Perlahan melambaikan tangannya, pria gemuk itu tersenyum acuh tak acuh. Tidak apa-apa, kamu tahu Zuo Fan selalu cerdik. Mengapa dia digunakan olehku kali ini? Karena dia tidak pernah menaruh Xiao Kui di hatinya, tidak menganggapnya sebagai tasnya sendiri, jadi aku tidak peduli tentang itu. Kali ini dia mengambil kecantikan dengan tangannya, dan dia tidak kehilangan apapun. Sebaliknya, dia membawa paviliun Qianlong ke rumah Luo. Bahkan jika dia mengetahuinya kemudian, itu benar-benar tidak menghalangi. Pembuluh darah Zuo Fan,
aku hampir mendapatkannya sekarang. Dia adalah orang yang sangat egois. Selama kita tidak menyentuh orang-orangnya, dia tidak repot mengurusi urusan orang lain. Hahaha. Tanpa sadar terkekeh, mata pria gendut itu penuh dengan cahaya bijak. Kemudian, dia memandang Fang Qiubai di samping dan berkata, Tuan Fang, apakah dia punya berita untuk anak kedua aku? Tidak, menghilang tanpa jejak. Perlahan menggelengkan kepalanya, kata Fang Qiubai ringan. Niat membunuh di matanya melintas, dan pria gemuk itu berteriak, lanjutkan untuk menyelidiki, untuk melihat orang-orang dalam kehidupan, dan untuk melihat mayat dalam kematian. Di sisi lain, Zuo Fan terus bergegas, akhirnya sampai di tempat yang terhubung dengan Mo Chezong. Pada saat ini, tawa aneh tiba-tiba terdengar, dan 4 asap hitam tiba-tiba menghentikannya di jalan. Ketika asap hitam menghilang, 4 hantu dari strategi sihir muncul di depannya. Para murid Mo Chezong yang datang untuk menjemput Lao Zi kan? Hahaha, yang berani mencintai, mereka semua kenalan. Matanya berbinar, dan Zuo Fan tidak bisa menahan diri. Tapi tertawa terbahak-bahak. Keempat hantu kecil ini ditemukan oleh 5 tetua kurong yang datang membantu sebelum pertempuran dengan pasukan anjing, dan mereka langsung diperintahkan untuk melapor kembali. Karena mereka semua telah melarikan diri dari penjara, sayang sekali untuk tidak menyerah pada tahanan. Jadi dalam keputusasaan, keempat bocah itu harus kembali dengan patuh dan dihukum. Awalnya, Zuo Fan mengira mereka tidak akan bisa kembali setelah mereka pergi. Mereka menghadap tembok dan memikirkannya, atau mereka terus tinggal di penjara. Tetapi tidak pernah menyangka bahwa keempat hantu kecil ini sebenarnya adalah pemandu yang diatur Xie Wuyu untuknya kali ini. Ini bisa membuatnya sangat gembira. Kamu harus tahu bahwa gunung tersembunyi sejongmen tinggi dan terpencil. Umumnya, anak-anak sekuler bahkan tidak tahu di mana harus membuka pintu. Jika tidak ada murid internal seperti itu untuk memimpin, mereka ingin menemukan lebih sulit. Tapi kali ini ada kenalan yang membuka jalan jauh lebih nyaman. Tetapi ketika 4 hantu moche melihat Zuo Fan, mereka saling memandang dan segera mengambil rak. Hantu ganas itu terbatuk dan mengeluarkan sepotong batu giok hijau zamrud dengan ekspresi tinggi. Berkata, apakah kamu siap untuk memasuki sekteku, murid baru? Kami adalah pahlawan Mo Dao, 4 diaken paling tampan dari sekte moche, dan 4 hantu moche, datang untuk menjemputmu. Laporkan namamu, kampung halaman, usia, tanggal lahir, kondisi kultivasi. Kalian 4 hal kecil telah kehilangan ingatan. Biarkan Lao Su membantu kamu mengingat dan menemukan perasaan aslinya. Matanya sedikit menyipit, dan Zuo Fan tidak bisa menahan perasaan dingin dia bersenandung, dan Yin Jue-nya berubah tiba-tiba. Tiba-tiba, mereka berempat merasakan sakit perut yang tak tertahankan, meratap, dan merana, tetapi Zuo Fan lah yang mengaktifkan ulat sutra darah di tubuh mereka. Pelayan Zuo, kami tidak berani, kami hanya bercanda dengan kamu. Biarkan kami pergi. Pelayan Zuo, kami adalah diaken, kamu hanya murid ketika kamu masuk, kami di atas kamu tidak bisa memperlakukan kami seperti ini. Steward Zuo, sakit sekali, hentikan. 4 hantu berguling-guling di tanah, meratap lagi dan lagi, memohon belas kasihan. Zuo Fan hanya mencibir sepanjang waktu, cahaya dingin yang menakutkan melintas di matanya, dan dia berkata dengan santai, tidak peduli posisi apa yang kamu pegang di dalamnya. Kamu akan mengingatnya untuk Lao Su. Lao Su belum pernah berada di alam manapun sebelumnya. Chapter 515 I'm Here. Steward Zuo, amarahmu tidak berubah akhir-akhir ini, kamu masih sangat pemarah. Di jalan mendung, 5 sosok perlahan berjalan ke depan. Salah satunya adalah seorang pemuda dengan senyum jahat, dan 4 lainnya adalah kurcaci yang tingginya tidak lebih dari 5 kaki. Tapi Zuo Fan dan 4 hantu moche yang sedang dalam perjalanan di pegunungan. Pada saat ini, hantu ganas mengambil kipas dan menamparnya 2 kali di samping Zuo Fan, dengan senyum menyanjung. Zuo Fan menjilat bibirnya dengan jijik, dan berkata dengan lemah, baru beberapa bulan dan bahkan kurang dari setengah tahun.
Di mana emosimu bisa berubah? Kalian berempat yang telah jauh dari Lao Su selama beberapa hari. Nah, aku mengambil rak untuk Lao Su, ya? Petik 2. Stuart Zuo, jangan salah paham, kami hanya rutinitas. Pengecut itu buru-buru melambaikan tangannya dan menjelaskan, apalagi kita di klan setelah pintu, orang-orang di sana tidak baik, pendatang baru harus berpura-pura menjadi cucu. Kami hanya membantu kamu berlatih dulu, agar tidak diganggu. Zuo Fan menyapu keempat orang itu dengan dingin, dan bersenandung pelan, apakah kamu pikir aku akan diganggu ketika aku masuk? Mereka berempat terkejut, dan kemudian mereka semua menggelengkan kepala mereka. Kepala bersama. Segera setelah itu, hantu ganas itu memukul kepala pengecut itu dengan keras, dan berteriak, hal-hal yang tidak memiliki penglihatan, siapa pelayan Zuo? Adalah baik jika dia tidak menggertak orang lain. Siapa yang berani melakukannya, menggertaknya? Aku hanya hidup tidak sabar. Ketika semua orang mendengar, mereka mengangguk bersama, dan Zuo Fan juga mengangguk senang. Lupakan yang lain. Kalian berempat telah bersama Lao Su begitu lama, dan kamu tidak tahu seberapa kuat Lao Su, itu akan terlalu memalukan. Ada sekte Moche di distrik belaka, tetapi itu hanya sekte biasa. Atasan macam apa yang bisa mengendalikan Lao Su? Zuo Fan diam-diam berkata dalam hatinya dan melengkungkan bibirnya dengan jijik. Tetapi setelah merenungkan untuk waktu yang lama, hantu ganas itu menatap ke langit, dan masih sedikit khawatir, tapi pengurus rumah tangga Zuo, beberapa hal seharusnya sudah cukup. Kami tidak terburu-buru, sudah terlambat untuk kembali ke sekte. Pada saat itu, kemarahan raja akan menjadi tidak nyaman. Apakah kamu melihat jika kita terbang, jangan pergi? Petik 2. Apa yang terburu-buru? Aku tinggal di Tianyu selama bertahun-tahun dan akhirnya keluar. Mengapa tidak melakukan tur pegunungan dan air yang baik dan menghargai pemandangan dunia luar? Zuo Fan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dan Zuo Fan tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya, dia tidak ingin masuk sekte begitu cepat. Siapa yang tahu kapan dia akan keluar setelah dia masuk? Tapi untuk semua sekte semacam ini, masuk dan keluar sekte membutuhkan persetujuan, dan mati terlalu menyebalkan, bagaimana bisa cantik dan bahagia di luar? Oleh karena itu, Zuo Fan dapat menyeret selama yang dia bisa, dapat berjalan di tanah, dan tidak pernah terbang di langit. Namun, 4 hantu dari strategi sihir saling memandang, tetapi mereka semua pahit. Ini adalah tugas yang diberikan oleh Master Sekte untuk membiarkan mereka datang dan menjemput orang. Jika mereka terlambat kembali, mereka tidak akan pernah tersinggung oleh kemarahan Sekte Master. Namun, kepala pelayan hebat yang mereka terima, memegang teknik rahasia ulat sutra darah dan mengendalikan mereka berempat, membuat mereka semakin tidak nyaman. Dengan cara ini, keduanya tidak mampu menyinggung, dan mereka berempat memiliki keinginan untuk segera menangis. Bagaimana bisa begitu sulit bagi Diaken untuk menerima murid ke dalam klan sebelumnya? Murid itu selalu tidak patuh, dan langsung menunggunya dengan berbagai cara. Sebelum dia memasuki sekte, itu sudah cukup untuk melepaskannya dari lapisan kulit. Tapi sekarang tuan kita, dia tidak benar dengan kita dengan berbagai cara, dan itu baik untuk menunggu giliran. Bagaimana kita berani berteriak pada orang lain dan merusak pikiran kita? Bahkan mengucapkan kalimat yang salah membuat tuannya tidak senang, dan bahkan ketakutan. Di mana ini datang untuk menjemput para murid, hanya leluhur di sini. Stuart Zuo, demi persahabatan kami di masa lalu, kamu dapat bekerja sama dengan kami dan terbang, atau kami dapat mengangkat kamu untuk terbang. Jika kamu terus seperti ini, hanya saja ini benar-benar tertunda. Hantu ganas menatap Zuo Fan dengan ekspresi menangis, memohon dengan getir. 3 hantu lainnya juga menatapnya dengan mata menyedihkan. Melirik mereka dengan dingin, Zuo Fan bersenandung tanpa komitmen. Hah, apa yang kamu takutkan? Lalu Xie Wuyu mengundang aku untuk bergabung dengan klan. Apakah karena aku telah tertunda untuk sementara waktu, beranikah kamu melakukan sesuatu padaku? Petik 2. Saudaraku, dia tidak akan melakukan apapun padamu, tetapi dia akan melakukannya pada kita. Sudut mulutnya merosot, dan hantu garang itu penuh air mata,
dan kami meratap, pejabat Zuo. Kami berempat saat itu juga dapat dianggap bahwa kamu lahir dan mati, dan kamu tidak dapat melihat kami. Dan kamu akan dipenjara oleh penguasa selama lebih dari 100 tahun. 3 lainnya juga mengangguk dan memohon. Zuo Fan melihatnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Yah, demi masa lalu, terbang saja. Tetapi jika kamu mengatakan ya, kamu angkat aku. Oke. Mereka berempat berbicara bersama, dengan pancaran kegembiraan di wajah mereka. Zuo Fan juga tertawa, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tampaknya aturan Xie Wuyu memang ketat, dan dia benar-benar dapat membuat keempat hantu kecil tanpa hukum ini begitu ketakutan dan tunduk, dan mereka hampir mengejarku. Jadi hampir, mereka berempat bergandengan tangan untuk mengangkat Zuo Fan, dan kemudian dia mengangkatnya tinggi-tinggi. Zuo Fan dengan ringan menutup matanya dengan santai, dengan ekspresi senang dan santai. Ada langit biru di atas kepalanya, dan matahari bersinar, membuatnya nyaman. Namun, pada saat ini, pertempuran datang tiba-tiba dari pegunungan dan hutan tidak jauh. Ketika Moche Forgos mendengarnya, mereka terkejut sejenak, dan kemudian keempat pasang mata menjadi sedikit bersemangat, dan mereka saling memandang. Sepertinya seseorang berkelahi dan ada yang menonton. Pengecut itu memerah karena kegembiraan dan menatap 3 lainnya. Hantu galak juga menganggukkan kepalanya dengan ganas, dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Aku hanya tidak tahu seberapa kuat kedua belah pihak, tim mana yang akan dikirim. Apakah pertarungan ini pantas untuk dilihat? Tetapi bahkan jika itu layak untuk dilihat, haruskah kita pergi melihatnya? Kita tidak punya banyak waktu untuk kembali ke sekte. Si kikir melirik mereka bertiga, memikirkan untung ruginya. Hatinya. Hantu pintar itu mengalihkan pandangannya dan menanyakan pertanyaan terakhir. Kalau begitu, haruskah kita melihatnya? Diam, keheningan mematikan, mereka berempat memiliki mata besar menatap satu sama lain dengan mata kecil, tidak ada yang berbicara. Untuk waktu yang lama, mata keempat talenta itu yakin, seolah-olah mereka telah membuat tekad, dan mereka berteriak bersama-sama, lihat. Begitu suara itu jatuh, keempat hantu langsung melambaikan tangan mereka untuk menghilangkan Zuo Fan di kepala mereka. Membuangnya, itu berubah menjadi 4 asap hitam dan terbang ke tempat asal suara itu. Zuo Fan hendak menunggu mereka berempat terbang ke langit biru dan menikmati mandi matahari yang langka, tetapi dia tiba-tiba melintas. Dan ditabrak oleh 4 hantu dan jatuh ke tanah dengan kepala dan wajah cemberut, malu. Ketika dia berdiri dan mencari 4 hantu dengan kejam, tidak ada tempat untuk menemukan bayangan keempat binatang kecil itu. Nenek beruang, Lao Su sekarang tahu mengapa Xie Wuyu menahanmu di penjara guntur selama lebih dari 100 tahun. Jika itu Lao Su, itu harus 1000 tahun untukmu, tidak 10.000 tahun. Menggertakkan giginya dengan keras, Zuo Fan menepuk debu di tubuhnya, wajahnya memerah karena marah. Kemudian, mencari tempat di mana suara kekerasan itu datang, Zuo Fan juga menginjak kakinya dan terbang. Tapi dia sedang berpikir keras di dalam hatinya. Kalau mau lihat keseruannya, yuk kita ubah keempat gadget kalian jadi keseruan, ya? 1/4 jam kemudian, Zuo Fan terbang jauh-jauh dan akhirnya menemukan bayangan 4 hantu di mulut lembah. Pada saat ini, mereka cemberut dan mengubur kepala mereka di rumput tinggi di depan, tidak tahu apa yang mereka lihat. Dengan senyum dingin, Zuo Fan tidak bisa mengatur sebanyak itu. Dia segera menukik ke bawah, dan segera memilih 4 hantu, mencibir lagi dan lagi, kalian berempat, akhirnya menangkapmu, lihat. Mau kemana kamu? Diam. Namun, 4 hantu tidak panik karena penampilan Zuo Fan, sebaliknya, mereka buru-buru membuat gerakan diam padanya, dan kemudian menunjuk ke depan rumput. Zuo Fan terkejut, melihat semangat keempat hantu itu, sangat jarang. Mengetahui bahwa mereka pasti telah menemukan sesuatu, dan tidak dapat mengurusnya lagi. Tetapi perlahan-lahan meletakkannya dan mengikuti mereka menyelam ke rumput dan melihat ke depan. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa lembah itu adalah sebuah lembah. Setelah mereka menjangkau dari rerumputan, pandangan mereka merendahkan.
Dan di kedalaman lembah, dua pria dan kuda berdiri terpisah. Satu pihak memiliki pakaian hitam dan pakaian hitam dengan bordir kata jiwa. Seluruh tubuh sangat jahat dan dingin. Jelas adalah seorang pria dengan cara ajaib, sedangkan pihak lain memiliki pakaian putih dan pakaian putih dengan kata Suan di pundaknya. Disulam dengan benang emas, itu adalah pandangan pertama. Kedua laki-laki dan kuda saling memandang dan tidak memberi jalan satu sama lain. Tetapi di posisi tengah, mereka memiliki tanaman seukuran telapak tangan dengan 3 daun. Tetapi tanaman aneh dengan 3 warna merah, kuning dan biru. Aroma yang menyegarkan itu, bahkan jika mereka tersembunyi di tani guci yang tinggi, mereka dapat tercium dari kejauhan, menyegarkan. Eliksir peringkat 9, rumput Sanyan Dinghun. Zuo Fan bergumam ketika dia mengangkat alisnya. Hantu ganas itu meliriknya, mengangguk mantap, dan tersanjung. Stuart Zuo benar-benar memiliki banyak pengetahuan. Ini adalah ramuan 9 peringkat yang langka dan berharga, Sanyan Dinghun Chao. Aku dengar itu terbuat dari itu. Pil itu bisa menstabilkan jiwa. Bahkan jika dipisahkan dari tubuh selama beberapa bulan, energinya tetap tidak akan bubar. Ini benar-benar obat ajaib bagi penguasa kesombongan untuk melarikan diri dan menyelamatkan hidupnya. Zuo Fan sedikit mengangguk, jelas dalam hatinya, ramuan semacam ini dapat memastikan bahwa roh primordial tidak akan bubar, mengembun ke dalam jiwa. Dan menyelamatkan nyawa bagi para pembudidaya di bawah Huaxu. Ketika Ninger terluka oleh Yuan Shen, jika dia memiliki ramuan ini, dia tidak perlu pergi ke Xie Wuyu. Adapun para Master Alam Void, mereka dapat memperlambat pembuangan energi ketika tubuh hancur dan jiwa bebas dari dunia, yang membantu menemukan tubuh yang tepat untuk merebut rumah. Jika tetua ular yang mengendalikan sekte binatang sebelumnya memiliki ramuan ini, dia mungkin tidak perlu buru-buru menemukan tubuhnya. Oleh karena itu, rumput pemikat jiwa bermuka 3 ini, bahkan untuk sekte budidaya, adalah ramuan penyelamat hidup yang sangat langka. Tidak heran mereka akan menggunakan obat ini, dan mereka menemui jalan buntu di sini. Siapa mereka, tahukah kamu? Zuo Fan menoleh untuk melihat roh jahat, dan bertanya. Sedikit mengangguk, dan roh jahat itu berbisik, Stuart Zuo, orang-orang berbaju hitam di sana adalah anggota dari sekte jiwa iblis. Meskipun mereka sama dengan Dao Iblis, mereka tidak sama. Seperti kita, sekte mereka ini juga lebih kuat daripada sekte moce kita, jadi sebaiknya tidak memprovokasi dengan mudah. Adapun orang-orang berpakaian putih, mereka berasal dari kami yang sama dengan kita. Mereka milik 3 sekte Tianyu Protecting Negara, yang juga berlaku untuk sekte Suantian. Namun, kami tidak berdiri di antara yang benar dan yang jahat. Kami tidak semua sama dengan mereka. Petik 2. Apa, Suan Tianzong? Alisnya sedikit bergetar, dan hati Zuo Fan terkejut. Suan Tianzong, bukankah itu tempat yang sama yang dikatakan nenek King Cheng pergi ke? Chapter 516. Han Sansao, obat mujarab ini jelas ditemukan oleh seorang murid sekte aku. Apa maksudmu dengan tiba-tiba merebutnya? Di sisi Suan Tianzong, ada seorang gadis cantik di depan seorang gadis muda dengan postur lancang. Alisnya terangkat, matanya seperti mata air, dia sangat halus, tapi dia sangat heroik. Terutama pedang giok kuno di tangannya, yang belum tersarung, sudah memancarkan kepahitan niat pedang. Orang-orang gemetar pada pandangan pertama. Matanya sedikit menyipit, dan semua orang di sekte jiwa iblis tampaknya tidak berani melihat wanita itu. Seolah-olah niat pedang orang itu dapat memenggal kepala mereka kapan saja hanya dengan melihatnya. Titik. Hanya ada satu orang, mencibir di wajahnya, dan seorang pria feminin dan jahat, menawan, tetapi dia tidak membiarkannya pergi dan berkata dengan dingin, pedang giok Suan Tianzong peri Sui Ruo Hua. Puyu memasukkannya, dan itu benar-benar layak namanya. Pedang panjang belum keluar dari sarungnya, tetapi memiliki niat pedang seperti itu, mengejutkan orang, sangat mengagumi dan mengaguminya. Hah, kurang omong kosong, strain ini roh, obat, apakah kamu tidak membiarkannya? Sui Ruo Hua mengerutkan kening dan berkata dengan dingin.
Tanpa sadar tertawa, Han Sansao dengan samar berkata, ramuan itu tidak memiliki pemilik. Siapa yang harus menjadi milik siapa, dan mengapa kami harus menyerahkannya padamu? Kecuali, jika peri Ruohua bersedia menemani Suang Xiu, itu kamu bisa memikirkannya? Tidak tahu malu, tanpa sadar, pipinya merah, Sui Ruohua berteriak dengan marah, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba menjerit keluar dari sarungnya. Tiba-tiba, ombak bersinar, roh pedang terbang, tetapi orang-orang melihat Jade Hong seperti naga panjang, bergegas ke Han Sansao, bergegas maju, di luar kendali. Jika pedang ini ditusuk, itu akan segera berakhir dengan pedang. Zuo Fan melihat dari atas dan diam-diam bertepuk tangan. Sebagai seorang wanita, sangat jarang menusuk pedang setajam itu, hampir sama dengan momentum pedang idiot Xie Tianxiang ya. Itu diperkirakan dia juga harimau betina pada waktu-waktu biasa. Namun, pedang ini bagus, tetapi dia hanya master dari 5 tingkat dewa, dan lawan adalah master dari 7 tingkat dewa. Jika pihak lain memiliki metode yang sama seperti dia, pedang ini adalah duri putih. Titik. Selain itu, trik seperti itu tidak dapat dikembalikan, tetapi juga menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya. Jika bukan untuk memperjuangkan hidup, itu benar-benar tidak perlu. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Benar saja, ketiga tuan muda Han tidak takut pada pedang, tetapi malah tertawa terbahak-bahak dan menamparkan, hahaha, itu datang tepat, jika peri Hua benar-benar memiliki keberanian. Maka itu sama-sama. Begitu suara itu jatuh, cetakan telapak tangan merah setinggi lebih dari 2 meter tiba-tiba muncul di depan Han Sansao, dan dia menyambutnya dengan desir. Seni bela diri tingkat lanjut Suan, cari jiwa palem api merah. Puff! Dengan suara teredam, pedang dan telapak tangan merah menabrak satu sama lain, tetapi segera menemui jalan buntu. Tubuh Sui Ruohua tiba-tiba mandek, tetapi masih menggertakkan giginya, mendorong pedang panjang itu ke depan melawannya. Pada saat ini, Han Sansao melambaikan tangannya, dan jejak telapak tangan merah langsung menyebar dan mengenai Sui Ruohua seperti bintang. Karena jaraknya terlalu dekat, dia terhempas parah sebelum dia bisa bereaksi, dan dia hanya bisa memuntahkan seteguk darah merah. Kakak senior, orang-orang Suan Tianzong berteriak bersama, dan orang-orang dari Sekte Jiwa Iblis tertawa dan menyaksikan semua ini. Dengan senyum dingin, Han Sansao dengan jijik berkata, pedang peri giok, Sekte Suantian kamu hanya 3 sekte berikutnya, dan Sekte Jiwa Iblis kami adalah di antara ketiganya. Terlepas dari teknik dan seni bela diri, mereka ada di antara kalian semua. Ayo, ketika kamu melihat kami, kamu tidak perlu bertarung, kamu hanya menyelinap pergi. Mengapa kamu harus begitu sombong dan memperjuangkan ramuan ini bersama kami? Petik 2. Bagaimana jika kamu menemukannya terlebih dahulu, benua ini? Kekuatan adalah rasa hormat, siapapun yang mendapatkan tangan pada akhirnya akan menjadi orangnya. Han Sansao mencibir berulang kali, dan bersenandung lembut. Sangang Taniguchi melihat keempat iblis di sini, juga mencibir, dan mengangguk setuju. Gadis konyol ini, ayo kita kempes kali ini, hehehehe, layaknya, lakukan dengan benar bersama kita. Roh jahat itu menyeringai, sombong. Hantu pintar itu juga menyeringai dan berkata, ini lebih dari itu. Jika gadis ini diikat kembali oleh tuan muda dari Sekte Jiwa Iblis dan kembali ke perbaikan ganda, wajah tua Suan Tianzong akan hilang. Jie. Petik 2. Ya, 3 hantu lainnya mau tak mau menganggukkan kepala, tampak bersemangat. Ketika Zuo Fan melihat ini, dia sedikit bingung, mengapa? Apakah Sekte Moche dan Suan Tianzong memiliki perseteruan yang hebat? Mengapa kamu tampaknya lebih ingin melihat Suan Tianzong menderita? Tidak satupun dari mereka bisa berurusan dengan kita. Hanya saja Suan Tianzong jalan yang benar. Tentu saja cara ajaib kita berharap jalan yang benar itu jelek, hahaha. Roh jahat itu dengan sendirinya tertawa. Zuo Fan tertawa tak berdaya ketika mendengarnya, dan menggelengkan kepalanya. Meski begitu, tapi terlalu sempit untuk bertingkah seperti ini. Bagaimanapun, terlepas dari cara yang benar,
Perhitungan terakhir adalah manfaatnya, bukan ortodoksi. Yu Ming melompat keluar dari kepentingan keluarganya di masa lalu dan menjadikannya seperti sekarang ini. Dia akhirnya bisa berdiri berdampingan dengan Zhuge Changfeng dan Leng Wuchang. Jika semua sekte moche berpikiran sempit, maka sekte ini benar-benar tidak berkembang sama sekali. Kebahagiaan. Dengan suara lembut, Sui Ruohua menopang pedang giok, menopang tubuhnya dengan paksa, melihat ramuan di depannya, dan matanya bersinar dengan harapan. Bertarung lagi. Menggertakkan giginya dengan keras, Sui Ruohua membenturkan pedangnya, dan mengangkatnya lurus lagi, menghadap ke seberang Han Sansao. Alisku sedikit mengernyit, dan Han Sansao bingung, kamu telah kalah, dan kamu akan mati jika terus bertarung. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Huff, atau ambil obat mujarab serahkan, atau ambil nyawaku. Kelopak mata sedikit bergetar, mata Sui Ruohua mengungkapkan gelombang ketekunan yang pantang menyerah, dan menggertakkan giginya, ramuan ini ada hubungannya dengan tuan mudaku. Aku harus mengambil nyawaku kembali. Alisku terangkat, dan tuan muda Han tidak bisa menahan tawa. Oh anak yang sakit itu, hahaha, dia pantas mati ketika dia lahir. 5 elemen tidak lengkap, apa yang kamu lakukan di dunia ini? Petik 2. Diam, aku tidak akan pernah membiarkan adikku mengalami kecelakaan. Setelah menggertakkan giginya, Sui Ruohua menginjak lagi dan bergegas. Sebuah pedang menusuk keluar. Tapi kali ini, kekuatan pedangnya tidak sekuat sebelumnya, dan bahkan kurang dari 1/10 dari yang dia miliki sekarang. Jelas, dia sudah terluka parah dan tidak dapat berkontribusi. Memperlihatkan mulutnya dengan jijik, Han Sansao hanya melambaikan tangannya secara acak, dan angin keras membanting keluar. Ketika aku menyentuh, ada suara keras lainnya. Sui Ruohua terlempar kembali ke udara. Darah menyembur dari mulutnya, tetapi matanya kesepian, dan air mata mengalir dari waktu ke waktu. Kakak, maaf, hidupmu. Kakak tidak bisa menyimpannya. Tampar. Namun, pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba berhenti. Dia sepertinya merasakan bahwa di belakangnya, ada lengan kuat yang menahannya dengan kuat. Ketika dia membuka matanya, yang menarik perhatiannya adalah wajah yang aneh dan acuh tak acuh. Kamu sedikit mengernyit, dan Sui Ruohua berkata dengan bingung. Tanpa sadar tertawa, Zuo Fan berkata dengan ringan, jangan pikirkan itu, kita tidak mengenal satu sama lain. Itu hanya seorang gadis, kamu terlihat sangat mirip dengan seseorang. Dalam di depan matamu tampaknya mata yang Chu Qingcheng lupa mati untuk Hua Yulao telah muncul lagi. Zuo Fan menarik napas dalam-dalam dan tertawa kecil, temperamenmu sangat mirip. Mungkin kamu sangat dekat. Sui Ruohua mengerutkan kening lebih dalam dan tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Jie. Tiba-tiba, 4 tawa aneh tiba-tiba terdengar, dan kemudian 4 asap hitam melintas. Tetapi 4 hantu strategi sihir tiba-tiba datang kepada mereka. Dan lagi, hahaha, belalang sembah menangkap jangkrik dan oriole, jangan berkelahi di antara kalian berdua sekolah, ramuan kelas 9 ini milik sekolah strategi sulap kami, hehehe. Apa? Kamu sekte moche? Tanpa sadar terkejut, Sui Ruohua, meskipun dia lebih waspada terhadap Zuo Fan, melepaskan diri dari pelukannya, mundur dengan cepat dan menjauhkan diri darinya. Han Sansao juga mengangkat alisnya, menatap mereka berempat dalam-dalam, mengerutkan kening dan berkata, sekte sihir. Tanpa diduga, ramuan yang ditemukan secara tidak sengaja akan menarik 3 sekte besar untuk merebutnya. Itu sangat menarik. Zuo Fan melihat reaksi orang banyak, tidak bisa menahan tawa, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan kemudian langsung pergi ke 4 hantu moche dan bertanya sambil tersenyum, kalian berempat. Apa yang baru saja kamu katakan? Katakan lagi. Aku mengatakan bahwa ramuan ini milik kita. Aku benar, kepala pelayan Zuo. Hantu ganas itu menjilat wajahnya dan tertawa. Tetapi begitu pernyataan ini jatuh, dia mendengar suara yang nyaring. Zuo Fan menamparnya dengan keras dan berteriak, itu benar. Kamu adalah hantu. Kamu juga bermain-main dengan Lao Su. Orang untuk waktu yang lama,
Tidakkah kamu mengerti kekayaan Laozi? Ramuan 9 tingkat juga layak untuk diraih? Apakah kalian semua pengemis? Kata-kata Zuo Fan bergema di seluruh lembah. Keempat hantu moche mendengar ini, dan merasa bersalah dan diam. Tetapi orang-orang dari Sekte Xuantian dan Sekte Jiwa Iblis telah jatuh satu demi satu di atas kepala mereka. Siapa orang ini? Mereka yang mengambil ramuan tingkat 9 adalah pengemis. Siapa yang dia hina? Han Sansao tersenyum dingin, menatap Zuo Fan dengan ekspresi buruk, mengertakkan gigi dan berkata, kapan Sekte Moche begitu sombong? Jangan menaruh obat roh tingkat ke-9 di mata kamu. Jika itu masalahnya, maka Sekte Jiwa Iblis, salah satu dari 3 sekte kami, harus lari ke Sekte Moze dari 3 sekte bawah kamu dan memeluk paha kamu. Tiran lokal, mari berteman. Han Sansao membuat sarkasme, dan semua orang di Sekte Jiwa Iblis mendengar mereka. Mereka tidak bisa menahan tawa, melihat 4 tatapan Zuo Fan. Penuh penghinaan. Dari mana orang ini berasal? Ini penipu. Penipu ini levelnya terlalu rendah. Tidak ada yang percaya sama sekali. Aku tidak peduli dengan eliksir tingkat 9. Tidak ada sekte di Shizu yang begitu bangga. Hanya 4 hantu moche yang tahu yang sebenarnya. Tetapi sorot mata Zuo Fan masih penuh dengan ketidakpahaman. Stuart Zuo, karena kamu tidak ingin mengambil obatnya, mengapa kamu tiba-tiba kehabisan? Mari kita lihat kegembiraannya. Oke. Hantu ganas itu menutupi pipinya yang memerah dan berkata dengan mulut yang datar. Zuo Fan terkekeh, tanpa menutupi, mengangkat tangannya ke lokasi Sui Ruohua, dan membuat suara aku melompat keluar hanya untuk satu hal. Selamatkan dia. Tiba-tiba, semua orang tidak terkejut. Bagaimana mungkin orang-orang dari Sekte Moche menyelamatkan mereka dengan santai? Namun, kedua murid itu sering tinggal bersama dan saling bertarung. Sui Ruohua juga tidak bisa tidak tertegun. Tetapi melihat mata serius Zuo Fan, pipinya memerah, dan jantung kecilnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar. Apa upaya anak ini?